Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ternyata menunda sholat ada kalanya lebih utama ketimbang sholat di awal waktu dengan alasan-alasan tertentu. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih bermanfaat. Terima kasih. Kita lanjut ke pembahasan. Sebagian ulama berpendapat bahwa sholat di awal waktu hukumnya wajib dan mutlak, tidak boleh dilanggar. Maka dalam kesibukan apapun, begitu dengar adzan, semua pekerjaan harus ditinggalkan dan wajib segera melaksanakan sholat. Dalam pandangan mereka, menunda sholat itu dianggap berdosa, haram, dan siapa saja yang melakukannya dianggap termasuk orang yang telah lalai dan celaka. Dalil yang digunakan adalah ayat dari Al-Quran tentunya, yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Artinya, celakalah orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari mengerjakan sholat. Quran Surah Al-Ma'un ayat yang keempat dan juga ayat yang kelima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, awalul waqti ridwanullahi wa wastuhu rahmatullahi wa akhiruhu afullahi. Artinya, sholat di awal waktu akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Salat di tengah waktu mendapatkan rahmat dari Allah, dan salat di akhir waktu akan mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Namun, umumnya ulama tidak berpendapat demikian. Mereka mengatakan bahwa salat yang utama memang dilakukan di awal waktu, tetapi bila karena satu dan lain hal, sholat itu ternyata dilaksanakan tidak di awal waktu, hukumnya tetap sah dan tidak berdosa. Namun, dari sisi pahala tentu saja nilainya jauh berbeda. Yang disepakati para ulama tentang berdosanya orang yang menunda sholat adalah bila seseorang dengan lalai dan sengaja menunda-nunda pengerjaan sholat hingga terlewat waktunya, maka disitulah para ulama sepakat dia telah berdosa. Pembahasan selanjutnya mengenai lebih utama menunda sholat ketimbang sholat di awal waktu. Terkadang sholat lebih utama untuk ditunda bila ada hal-hal yang dianggap syar'i untuk menundanya. Bahkan dalam hal tertentu, mengakhirkan sholat justru malah lebih dianjurkan apabila ada alasan yang syar'i dan dibenarkan secara hukum. Antara lain, yang pertama, tidak adanya air. Dalam keadaan kelangkaan air untuk berwudu, namun masih ada keyakinan dan harapan untuk mendapatkan di akhir waktu, maka para ulama sepakat memfatwakan bahwa sholat lebih baik ditunda pelaksanaannya, bahkan meski sampai di bagian akhir dari waktunya. Madhab Syafi'iyah menegaskan lebih utama menunda sholat tetapi dengan tetap berwudu menggunakan air daripada melakukan sholat di awal waktu tetapi hanya dengan bertayamum dengan tanah. Kedua, lebih utama menunda sholat alasannya karena menunggu jamaah. Meski sholat di awal waktu itu lebih utama, kenyataannya hal itu tidak bersifat mutlak. Sebab ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak selamanya sholat di awal waktu. Ada kalanya beliau menunda sholat hingga beberapa waktu, namun tetap masih di dalam waktunya. Salah satunya adalah sholat Isya yang kadang beliau mengakhirkannya. Bahkan dikomentari sebagai waktu sholat yang lebih utama untuk diakhirkan. Hadisnya ialah wa kana yastahibu ayyu akhara minal isya'i wa kana yakrahun nauma qablaha.
Dari Abi Bazrah Al-Aslami berkata, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka menunda sholat isya, tidak suka tidur sebelumnya dan tidak suka mengobrol sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan beliau seringkali memperlambat dimulainya sholat bila melihat jamaah belum berkumpul semuanya. Misalnya dalam sholat isya, beliau seringkali menunda dimulainya sholat manakala dilihatnya para sahabat belum semua tiba di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wal isya'a ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Artinya, dan waktu isya kadang-kadang bila beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka, maksudnya melihat para sahabat telah berkumpul, maka dipercepat. Namun bila beliau melihat mereka berlambat-lambat, maka beliau undurkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, diperbolehkannya mengundurkan waktu sholat berjamaah itu karena tabrid. Terkadang bila siang hari sedang panas-panasnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunda pelaksanaan sholat duhur, sehingga para ulama pun mengatakan bahwa hukumnya mustahab bila sedikit diundurkan, khususnya bila siang sedang berada dalam kondisi yang panas-panasnya, dengan tujuan agar meringankan dan bisa menambah khusyuk ketika sholat. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza staddal bardu bakkara bis salati wa idza staddal harru abroda bis salati." Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bila dingin sedang menyengat, menyegerakan sholat, tapi bila panas sedang menyengat, beliau mengundurkan waktu sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, kita diperbolehkan mengundurkan waktu sholat apabila dalam keadaan berbuka puasa, seperti di bulan Ramadan misalnya. Terkadang Rasulullah SAW juga menunda pelaksanaan sholat maghrib, khususnya bila beliau sedang berbuka puasa. Padahal waktu maghrib adalah waktu yang sangat pendek. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Artinya senantiasa manusia dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, kita diperbolehkan untuk menunda waktu berjamaah karena makanan sudah dihidangkan. Sholat juga lebih utama untuk ditunda atau diakhirkan manakala makanan telah terhidang atau telah dihidangkan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan untuk menunda sholat manakala seseorang sedang menahan buang hajat. Itulah petunjuk langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis sahih. La sholata bi khadrati ta'amin. Tidak ada sholat ketika makanan telah terhidang. Hadis riwayat Imam Muslim. Untuk itu, mengakhirkan atau menunda pelaksanaan sholat tidak selamanya buruk. Ada kalanya justru lebih baik karena ada ilat yang mendasarinya. Dalam format sholat berjamaah di masjid, wewenang untuk mengakhirkan pelaksanaan sholat berada sepenuhnya di tangan imam masjid. Yang keenam, menahan buang air. Dalilnya, wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Artinya, tidak ada sholat ketika menahan kencing atau buang hajat. Hadis riwayat Imam Muslim. Untuk pembahasannya, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.